Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, staf ahli Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Didik Suhadi, PhD. Yang kami hormati, perwakilan Kedutaan Besar Australia, Bapak Shane Flanagan. Yang kami hormati, Bapak Irfan Amali, Direktur Eksekutif Peace Generation Indonesia. Para lembaga donor, rekan-rekan civil society organizations, mitra sekolah dan universitas, serta rekan-rekan media. Selamat datang di acara peluncuran atau launching ceremony K-Hub. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami. Sebuah kehormatan bagi saya, Agatha Lydia, untuk memandu sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kami memulai acara, izinkan kami membacakan beberapa informasi teknis dan tata tertib mengenai acara ini. Yang pertama, mohon Bapak Ibu mengganti nama atau username dengan format organisasi _ nama Bapak atau Ibu. Sebagai contoh, peacegen _ Irfan Amali. Yang kedua, selama sesi berlangsung, Bapak dan Ibu dapat menyalakan video dan audio ketika diberikan kesempatan untuk berbicara. Mohon untuk mematikan audio saat Bapak dan Ibu tidak sedang berbicara. Yang ketiga, fitur chat dan reaction atau termasuk raise hand tersedia pada sesi ini. Bapak dan Ibu dapat menggunakan fitur tersebut. Acara ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dengan fitur interpretation pada Zoom bagi peserta yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris. Saya akan mengulangi pesan ini dalam bahasa Inggris. We would like to kindly inform you that this event will be conducted in Indonesian. For those of you who wish to listen this webinar in English, you may access the interpretation feature in your Zoom platform located at the bottom of your screen. Kami juga turut menyediakan graphic recorder dan juru bahasa isyarat yang ditampilkan secara langsung bersamaan dengan pemateri. Peserta dapat memilih opsi view di kanan atas dan memilih side-by-side speaker atau opsi untuk pin video secara manual pada Zoom. Kami juga memohon Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir di tautan bit.ly/presensi K-Hub launching. Sekali lagi saya ulang, bit.ly/presensi K-Hub launching. Yang terakhir, bila Bapak Ibu mengalami kendala teknis atau memiliki pertanyaan seputar penggunaan fitur Zoom, Bapak Ibu dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp pada link berikut wa.me/6282319142000 atas nama Ibu Ana. Saya ulang, wa.me/6282319142000 atas nama Ibu Ana. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan peluncuran platform K-Hub sebagai wahana bertukar pengetahuan dan praktik baik upaya-upaya bina damai dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan, atau dalam bahasa Inggris, Preventing and Countering Violent Extremism,
atau PCVE di Indonesia. Bersama dengan ini, kita akan menjelajahi virtual exhibition dari 23 upaya dan praktik baik para inisiator Preventing and Countering Violent Extremism di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak dan Ibu disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Amali selaku Direktur Eksekutif Peace Generation Indonesia. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah video persembahan dari Kang Irfan. K-Hub adalah sebuah platform yang menghubungkan dan menguatkan kolaborasi antar masyarakat sipil, komunitas, dan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Ada sekitar 26 kasus kekerasan ekstrim setiap tahunnya. Artinya, dalam 1 bulan ada 2 kekerasan ekstrim yang terjadi. Pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bekerja sama untuk melakukan penanganan, pencegahan dengan sumber daya yang besar dan sumber dana yang tidak kecil. Tetapi sayangnya, banyak sekali program yang redundant atau terjadi pengulangan sehingga tidak efisien. Itu disebabkan karena tidak adanya wahana pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan, dan pertukaran data. Oleh karena itu, K-Hub atau Knowledge Hub untuk PCVE, Preventing and Countering Violent Extremism, hadir untuk membantu semua pihak yang bekerja dalam upaya-upaya pencegahan kekerasan ini agar lebih memiliki data yang tersusun rapi, mampu memvisualisasikan datanya, mampu melakukan pemetaan programnya secara real time. Dengan demikian, akan terbangun kolaborasi dan pertukaran informasi serta pengetahuan yang membuat kerja PCVE ini menjadi lebih efektif. Dalam virtual exhibition ini, para pengunjung bisa menjelajahi beragam informasi seputar upaya-upaya pencegahan kekerasan ekstrim dari 20 inisiatif terpilih di Indonesia, mencakup pencegahan, pelepasan, penegakan hukum, tata kelola, dan kemitraan internasional. Setiap inisiatif akan dikemas dan ditampilkan dalam sebuah stand menarik secara virtual, dan para pengunjung bisa menjelajahi informasi dan bisa berinteraksi dengan informasi-informasi tersebut. Selain virtual exhibition,
Para pengunjung juga bisa mengikuti webinar dari berbagai narasumber yang kompeten. Ada kelas-kelas yang menyajikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan seputar PCVE di Indonesia. Ada kuis menarik interaktif yang bisa diikuti oleh para pengunjung. Jangan lewatkan launching K-Hub PCVE. Mari bergabung dan berkolaborasi dalam K-Hub untuk mewujudkan perdamaian dan mencegah kekerasan ekstrim di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Irfan Amali selaku Direktur Eksekutif Peace Generation Indonesia. Selamat pagi, Kang Irfan, kami persilakan. Terima kasih Mbak Agatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada pagi ini pada pagi yang segar kita bertemu di sini dan saya ingin mengucapkan salam dan hormat kepada perwakilan dari Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Didik Suhadi PhD, staf ahli Kemenko PMK yang mewakili Bapak Menteri yang hari ini kemarin komunikasi terakhir sedang ada di DPR pembahasan anggaran ya. Tapi beliau kemarin menyampaikan salam dan kami sangat senang mendapatkan dukungan dari beliau. Dan Pak Didik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan pasti sebagai seorang staf ahli di Kemenko PMK. Kemudian yang kami hormati juga perwakilan dari Kedutaan Besar Australia, Mr. Shane Flanagan. Mr. Shane Flanagan. Para lembaga donor dalam hal ini and ada all donor organization. We have colleagues from AIPJ, Convey Indonesia, and also other donor organization who are present here, and all colleagues from civil society sudah bekerja keras, berupaya keras untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan ekstrim di Indonesia yang hari ini kita akan tampilkan ke publik, ke dunia lewat pameran virtual ini. Tidak lupa juga rekan-rekan sekolah dan universitas yang selalu menjadi mitra kita bersama dalam melakukan upaya-upaya PCV ini. Juga tanpa rekan-rekan media semua ini tidak akan tersebar ke penjuru dunia baik secara nyata maupun maya. Oleh karena itu kami ucapkan apresiasi pada semuanya. Pada pagi ini adalah momen yang sangat penting karena menandai kerja mungkin sekitar 1,5 tahun ya, yaitu sebuah upaya untuk membuat wahana atau platform yang akan menjadi tempat bertukar informasi, bertukar pengetahuan, bertukar data dan menampilkannya ini menjadi sesuatu yang menarik, praktik-praktik baik yang menarik, kemudian dampak-dampak kerja juga menjadi makin nampak. Kemudian semua berita dari lapangan kita juga kemas menjadi cerita-cerita. Sehingga kerja-kerja PCV ini menjadi begitu nyata dan kita bisa bersinergi lebih efektif. Seperti di video yang tadi kita saksikan bahwa tantangan PCV itu masih sangat besar. Ya, kalau dirata-ratakan tadi aksi kekerasan berbasis ekstrim itu hampir dua accident setiap bulan ya, dan ini masih menjadi tantangan. Tetapi para CSO kemudian pemerintah, media, dunia pendidikan ini bekerja keras. Kadang-kadang kerja keras ini kerja keras dalam kesunyian, tidak ada yang tahu dan bahkan yang kerja juga sama-sama tidak tahu. Akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang terulang dan tidak sinergi. Nah, oleh karena itu sekitar 2 tahun yang lalu gagasan K-Hub ini muncul, yaitu untuk membuat kerja-kerja ini menjadi jauh lebih efektif, lebih efisien dan lebih berdampak. Yaitu dengan sebuah pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan lewat platform yang kita sebut dengan K-Hub atau Knowledge Hub yang bisa ditemui di k-hub.id. Ini akan menjadi rumah buat kita semua yang bekerja dalam upaya-upaya PCVE. Dan kalau kita lihat, data terakhir menunjukkan bahwa
Setiap hari di dunia ini data dihasilkan sekitar 2,5 kuintilion. Wah. Atau sekitar per orangnya itu, per kapitanya itu sekitar 1,7 mega per hari. Jadi data itu terus-terus diproduksi, tetapi data akan hanya menjadi data kalau data itu tidak kita manfaatkan. Dan demikian juga kerja-kerja PCP itu saya begitu terharu dan begitu tersentuh dengan banyak pekerjaan-pekerjaan PCP di lapangan yang bahkan tidak terberitakan atau tidak terangkat di media manapun dan tidak dikelola menjadi sebuah cerita, data tidak menjadi sebuah bahan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, KIHAB yang hari ini insya Allah kita launching, mudah-mudahan menjadi sebuah oase, sebuah secerca harapan buat kerja-kerja kita, agar kerja-kerja kita tidak saja menjadi banyak, tetapi juga menjadi baik, dan demikian juga tentu saja harus menjadi lebih berdampak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut serta ada di belakang lahirnya KIHAB ini. Saya ucapkan terima kasih pada AIPJ, kemudian kepada teman-teman di Peace Generation, kemudian teman-teman CSO, dan teman-teman KIHAB-KIHAB yang lain yang kita nanti akan lihat, karena di Indonesia sendiri ada beberapa KIHAB, diantaranya adalah iKIHAB yang diinisiasi oleh BNPT, dan KIHAB yang diinisiasi oleh WGWC, yang fokus di isu perempuan. Dan semua ini akan membuat kerja-kerja ini menjadi lebih kaya dan lebih terstruktur. Demikian apresiasi yang saya sampaikan untuk semuanya, mudah-mudahan upaya kita untuk mencegah ekstremisme di Indonesia membuahkan hasil dan apa yang kita tanam hari ini akan berbuah di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak Irfan. Memang tujuannya mulia sekali ya. Terima kasih banyak Kang Irfan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari staf ahli Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Didik Suhadi, PhD. Bapak Didik, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati His Excellency Representative from the Yang saya hormati, Yang Mulia, perwakilan dari Kedutaan Besar Australia. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama Anda. Kemudian yang saya hormati Mas Irfan Namali yang selaku Direktur Peace Generation, dan tentu yang kami muliakan, kami banggakan seluruh peserta, baik perwakilan dari negara-negara sahabat maupun dari organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perdamaian dan pencegahan kekerasan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pagi hari ini dan tentu permintaan maaf dari Pak Menko karena pada saat yang sama beliau harus hadir di DPR untuk rapat kerja terkait dengan penyusunan anggaran tahun depan. Jadi beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan arahan beliau terkait dengan kegiatan ini. Tentu kami mengucapkan selamat kepada Peace Generation atas akan diluncurkannya KIHAB ya, yang tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa karena dengan KIHAB ini nanti tentu akan menjadi semacam clearing house gitu ya, clearing house untuk hal-hal yang sudah terjadi, best practices dalam penanganan kekerasan ekstrim, termasuk juga mungkin materi-materi yang terkait dengan edukasi, sosialisasi, dan juga praktek-praktek baik yang sudah dilakukan mungkin di negara-negara lain, bahkan mungkin juga di Indonesia, yang itu bisa dipakai, yang tentu ini akan baik sehingga kita tidak perlu melakukan reinventing the wheel. Jadi kita bisa mencontoh hal-hal baik yang
nanti mungkin akan di-upload, dikumpulkan dalam GitHub ini. Tentu ini juga keberhasilan ini tentu juga pasti merupakan sinergi dari berbagai lembaga, mungkin termasuk dari Kedutaan Australia yang sudah berupaya untuk mewujudkan cita-cita adanya sistem informasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentang kekerasan ekstrim di Indonesia, tentu namanya kekerasan itu bisa terjadi di mana saja, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun berada kekerasan itu selalu ada. Nah persoalannya adalah bagaimana kita mengurangi kekerasan, bahkan mungkin meniadakan. Walaupun kekerasan itu sendiri itu sifatnya bisa kejadiannya dengan berbagai alasan. Ya. Mungkin juga alasan memang dasarnya sudah keras, tapi juga bisa alasan karena ketidakadilan. Nah, ketidakadilan, mungkin tidak ada pemerataan, tidak ada keberpihakan dan macam-macam. Nah, tentu untuk mengurangi hal ini, pemerintah Republik Indonesia sudah punya namanya Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme dan Kekerasan. Nah, ini tentu menjadi acuan bagi semua pihak, semua lembaga, semua kementerian dan badan yang ada di Indonesia untuk bagaimana melakukan pencegahan, sosialisasi, mengedukasi kepada masyarakat sehingga kekerasan ekstrim ini tidak terjadi. Nah, tentu di dunia pendidikan memang ini yang paling menjadi ujung tombak. Oleh karena itu di dunia pendidikan mulai dari tingkat PAUD ya sampai dengan perguruan tinggi, namanya bagaimana mengajarkan karakter ya, karakter bekerja sama, toleransi, tenggang rasa, keharmonisan dan lain-lain yang sifatnya untuk kebersamaan ini selalu diajarkan ya. Apalagi kalau di tingkat paling bawah itu memang itu anak-anak kita ya misalnya di PAUD itu 100% itu adalah karakter. Nah, karakter ini di dalamnya adalah bagaimana berkomunikasi, bersosialisasi. Dan kekerasan itu juga bisa terjadi karena komunikasinya tidak jalan. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anak kita ajarkan tentang bagaimana bersosialisasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana mendengarkan orang lain, sehingga orang itu merasa didengar, orang itu merasa dihargai, orang merasa direspon terhadap apa yang dia sampaikan. Begitu juga di tingkat sekolah dasar. Di sekolah dasar ini hampir 70% itu adalah karakter. Ya, 70% karakter, 30% itu akademik yang sifatnya umum. Sehingga sebetulnya dari sisi pendidikan karakter dan pendidikan anti kekerasan itu sudah luar biasa di pendidikan kita di Indonesia itu. Dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, ya, tinggi. Makanya model-model diskusi, model-model fokus group discussion dan juga model-model yang membiasakan untuk terjadi komunikasi dua arah ini sebetulnya sudah sangat dilakukan. Tapi sekali lagi Indonesia ini sangat luas ya, sangat besar dan heterogenitasnya luar biasa. Jadi bisa jadi hal-hal yang baik dilakukan di Pulau Jawa tidak baik dilakukan di Sumatera. Begitu juga sebaliknya. Hal-hal yang baik di Sumatera bisa jadi tidak baik di Jawa. Jadi hal-hal yang sifatnya budaya pun bisa menjadi menjadi persoalan kalau tidak ada komunikasi. Jadi oleh karena itu sekali lagi ini saya ucapkan selamat. Kami selaku wakil dari pemerintah Republik Indonesia mengucapkan untuk kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada GitHub. Semoga dengan GitHub ini nanti komunikasi antar bangsa Mohon izin Bapak Didik, sepertinya koneksinya ada gangguan.
Selamat siang, Bapak Didik. Apakah suara kami terdengar? Dan Ibu, mungkin ada sedikit gangguan teknis dari Bapak Didik. Maka dari itu, izinkan kami melanjutkan ke sambutan berikutnya. Sambutan yang terakhir adalah dari perwakilan pemerintah Australia yang akan disampaikan oleh Bapak Shane Flanagan, Minister Counselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis, Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Marilah kita bersama-sama menyaksikan video sambutan oleh Bapak Shane Flanagan. The pre-recorded video. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. I would like to acknowledge the Honourable Coordinating Minister for Human Development and Cultural Affairs, Bapak Muhadjir Effendi, and his staff from the Coordinating Ministry. My good friend Bapak Dewo, Director for Law and Regulations, Bapanas, Mas Irfan Amali, Director, Peace Generation, Peace Gen. Representatives from the National Counter-Terrorism Agency, BNPT. Distinguished ladies and gentlemen, my name is Shane Flanagan, Acting Minister Councillor, Political and Strategic Communications at the Australian Embassy, Jakarta. Firstly, I truly hope that you and your families are coping as well as possible during this challenging period as we deal with a global pandemic. I'm very pleased and excited to be part of the launch and virtual exhibition of the new Knowledge Hub on preventing violent extremism. The PVE Knowledge Hub is an important achievement by Indonesian civil society. I greatly appreciate your continued support as members, contributors and users of this important knowledge sharing platform. I would like to congratulate our CSO partners, in particular Peace Generation, who have played a key role in initiating, developing and running this platform. The launch of this PVE Knowledge Hub marks a significant step for our collective efforts to help prevent and counter violent extremism in Indonesia. As we know, information is key to understanding the threat posed by violent extremist movements. The PVE Knowledge Hub will provide educational information on peace and tolerance. It will foster more collaboration among PVE actors and provide real-time information and data about PVE activities. The Knowledge Hub will also help to inform PVE policies and programs and empower communities to speak out against violent ideologies. It will also improve our understanding of the early factors that lead to violent extremism and provide strategies to promote values of peace, tolerance and harmony. I hope that the K-Hub will play an important role in bringing this data, information and experiences together for the benefit of all parties. It has the potential to help build a stronger community of practice between these organisations and foster greater collaboration with key government agencies such as BNPT and Bapanas. I'm convinced that the information and discussions on the PVE Knowledge Hub will strengthen a shared knowledge base and promote future collaboration on PVE in Indonesia. I again congratulate Peace Generation and I look forward to seeing the progress of the PVE Knowledge Hub over the coming months and years. Terima kasih. Terima kasih Bapak Shane Flanagan sebagai perwakilan dari pemerintah Australia atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan testimoni dari para advisor K-Hub. Yang pertama, dari Profesor Dr. Jamhari MA, selaku Team Leader Convey Indonesia. Yang kedua,
dari Dr. Muhammad Wildan, MA, Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang ketiga, Bapak Syafiq Hashim, PhD, selaku Direktur Perpustakaan dan Budaya, Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan yang keempat, Bapak Solahuddin Hartman, selaku Periset Kajian Terorisme. Marilah kita mendengarkan testimoni tersebut melalui rekaman video berikut. Saya kira ini platform yang penting agar kita saling bertukar data, bertukar keahlian, dan juga bertukar pengalaman bagaimana mengatasi kekerasan yang berbau ekstrim. Dan ini penting sekali buat juga kalangan pengambil kebijakan agar mereka mendapat data-data yang terlengkap, yang terpercaya, yang kemudian bisa dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan yang baik yang menguntungkan kepada masyarakat. GitHub akan menjadi wahana bagi kita bersama untuk saling belajar, saling bekerja sama, dan juga untuk saling memperkuat untuk menjaga moderasi beragama, menjaga perdamaian, dan menjaga Indonesia ke depan lebih baik. Saya berharap bahwa GitHub tidak hanya bermanfaat bagi para aktivis, tapi juga para akademisi, para pemerhati, para pengambil kebijakan, sehingga ini akan bisa secara luas dimanfaatkan dan berguna bagi semua pihak. Saya kira kehadiran GitHub ini akan menjadi warna baru selain sebagai ruang untuk menyampaikan dan mencurahkan gagasan, tapi ini juga merupakan ruang di mana beberapa elemen masyarakat sipil, NGO, dan sebagainya yang bergerak dalam bidang ini bisa melakukan proses dialog di dalamnya, bisa melakukan promosi di dalamnya, dan juga bisa melakukan proses enrichment atas apa yang dilakukan selama ini. Salah satu masalah dari dunia NGO yang bekerja di isu PVI seringkali adalah soal redundancy, jadi pengulangan program. Selain itu juga rata-rata mereka bekerja sendiri-sendiri, padahal kita tahu bahwa menyelesaikan masalah violent extremisme di Indonesia tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Nah, sekarang sudah hadir satu platform baru yang dibikin oleh teman-teman Fisken, yaitu GitHub, di mana platform ini saya kira bisa menyelesaikan dua persoalan yang tadi saya sebut, yaitu pertama pengulangan program yang seringkali disebabkan karena ketidaktahuan di antara satu NGO dengan kerja-kerja NGO lainnya. Kemudian juga platform ini bisa membuat kita bisa membuka ruang untuk bekerja sama. Terima kasih banyak untuk testimoni dari para advisor GitHub. Bapak Ibu yang kami hormati, kini tiba saatnya kita memasuki acara kunci pada pagi hari ini, yaitu Guided Virtual Exhibition. Sebagai informasi, setelah sesi ini, Bapak dan Ibu berkesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam sesi tanya-jawab. Kami mohon Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskannya terlebih dahulu pada kolom chat dengan format organisasi, strip nama, strip pertanyaan. Sebelumnya, kami juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi yang sudah dituliskan dalam kolom chat.
Bapak dan Ibu, sesi guided virtual exhibition akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Irfan Amali, selaku Direktur Eksekutif Peace Generation Indonesia. Namun sebelumnya, kita akan menyaksikan kembali sebuah video singkat tentang K-Hub. Selamat datang di Stasiun Luar Angkasa K-Hub. Saya sekarang tidak berlaku lagi sebagai Direktur Eksekutif Peace Generation, tapi sebagai Kapten Pilot dari spaceship ini. Jadi kita akan bertualang, sudah siap ya? Selamat, Anda sudah terpilih menjadi petualang dan menjadi rombongan pertama untuk menjelajahi ruang pamer virtual exhibition K-Hub ini yang bertema tentang ruang angkasa ya. Apa yang akan Anda jelajahi? Di sini ada sekitar 23 upaya PCVI yang sudah kita pilih, yang kita seleksi, tetapi saya harus disclaimer juga ini bukan berarti yang tidak terpilih tidak bagus, bukan. Karena ini yang kita pilih adalah dalam waktu yang singkat, yang datanya cukup lengkap, yang cukup accessible gitu ya. Sehingga kita tampilkan di sini dan mudah-mudahan ini sedikit mewakili. Tetapi tentu saja nanti lebih lengkapnya, lebih dari 23 itu akan tampil di platform K-Hub-nya, di k-hub.id. Pastikan ke sana ya. Dan setelah kita jelajah ini juga, setelah ini Anda bisa ngajak menjelajah teman-teman yang lain secara mandiri, yaitu melalui vi.k-hub.id ya. Lewat handphone bisa, lewat laptop bisa. Oke, siap. Saya akan mengajak teman-teman semua siap bertualang ya. Nanti kita akan tampilkan, jadi kita akan berkeliling menjelajahi. Nah, ini dia. Wah, ini para awak kapalnya ya. Ya. Jadi di sini kita akan menjelajah. Wah, ini ruangannya. Ini ruangan spaceship. Di sini nah, ini Kapten Mr. Amalinya. Ya. Jadi nanti ketika Anda masuk juga nanti akan disambut dengan layar yang tadi dan silahkan masukkan datanya agar kami tahu siapa yang sudah berkunjung. Nah, inilah ruangan utamanya. Di ruangan ini ada sekitar 5 ruangan-ruangan yang masih terkunci dan kita akan masuk. Untuk menuju ke sana, kita akan melihat beberapa garis yang berwarna berbeda. Dan di sini ada 5 ruangan. Ruangan pertama adalah tentang kemitraan. Dan yang ruangan kedua tentang disengagement atau pelepasan, kemudian tentang pencegahan atau prevention, kemudian tentang pemerintahan, dan ruangan tentang penegakan hukum. 5 ruangan ini menggambarkan tentang pilar-pilar kerja-kerja PCV di Indonesia dan juga merepresentasikan 5 kategori yang kita tampilkan di website di platform khub.id ya. Jadi kita akan menjelajah seolah-olah ini menjelajah
si platformnya, tetapi kita akan menjelajah dalam bentuk 3 dimensi ini. Oke, kita sekarang akan menjelajah ini ruang lobbynya. Di sini ada, kita bisa melihat lebih dekat lagi. Di sana ada 9 isu. Ini dia, ada 9 topik. Kalau ke pinggirnya lagi, itu ke pinggirnya lagi. Nah, ini kelihatan ada 5 pilar tadi yang saya sebutkan, dan ini menggambarkan pilar-pilar di PCVI di Indonesia. The pillars of PCV work in Indonesia, and also representing the categorization that we use here on the platform. And there are 9 key issues here: gender, education, evaluation, victims, research, capacity building, and youth. So these are the sectors or issues being highlighted in our PCV work. And if we look at the data in terms of challenges we are facing, these are the figures. As I mentioned, on average, there are 2 incidents per month, and then hundreds of about 1,900 Indonesians have joined many extreme groups. And the challenge is, another challenge is that lack of integration of work on PCV work. And in the lobby, you will be able to look at the data, and we have KHub features such as visual mapping, and how we convert data into narratives and so on. Let me take you to the first room called partnership. Who's guarding the door? We have the guards. That's myself, the captain of the ship. All right. This is the room for partnership. If you're using your phones or laptops, the resolution should be much sharper. We are now on Zoom platform with resolution compression. So this is on partnership. We have AIPJ, Convey, and other KHub platforms like iKHub of BNPT, KHub of WGWC, and this particular KHub. So there are 3 at the moment in Indonesia. You can click one of them or any of them. I will now take you to the AIPJ booth. AIPJ is the Australia-Indonesia Partnership for Justice, and there are many strategies here. Let us take the strategy number 3. So one of the strategies of AIPJ is to prevent violent extremism, and AIPJ has carried out many programs and activities in this particular sector. And this is the KHub is one of them, and you can explore many other activities here in the collaboration, partnership, and also prevention room. Here we have the CSO stand or booth. This is also, and here in this platform, we collect different South Asia, Southeast Asia, Asia Pacific, and Australian efforts to combat PCVE, combat violent extremism. Now let's go to the prevention room. What do we have here? There are so many booths here or stands in this room. It turns out that Indonesia has rich collection of efforts. Yeah, it's a very long alley here. There are so many interesting programs, best practices applied, implemented by the government and also CSO partners. Yeah, so we prevent extremism in education and advocacy and so on. We have what we call BOGEM 40s, a unique program.
Iya, oke. Ini ada sekolah damai, tadi ada Frosh ya. Ini The School of Peace, Tular Nalar, and then iya, oke. Kayaknya agak ujung ini ya. Oke. Atau kita kalau ini ada Board Game for Peace atau Frosh ya. Oke, Frosh saja. Ya, nanti boleh dicek ya. Nah, Frosh ini adalah sebuah program yang mengajarkan tentang critical thinking untuk meningkatkan resiliensi anak-anak mahasiswa terhadap ideologi kekerasan. Dan ini sudah diinisiasi sekitar 1 tahun dan akan berjalan 1 tahun kemudian. Dan ini menggunakan pendekatan games yang cukup menarik. Dan teman-teman bisa juga nanti jika ini saya lihat ada peserta yang dari universitas, dari sekolah, ini bisa mengadaptasi juga, mengadopsi program Frosh ini di lingkungannya. Ya, oke. Ini pencegahan cukup banyak, ini menarik sekali di pencegahan. Kita tidak kekurangan praktek baik dalam pencegahan. Sekarang kita akan ke ruangan ini ya, ke ruangan penegakan hukum. Ya, penegakan hukum. Dari penegakan hukum ini ada banyak sekali CSO yang sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk mengadvokasi hukum agar secara payung hukumnya kerja-kerja ini memiliki kekuatan. Teman-teman di lapangan mungkin bekerja sebagai ujung tombak, tetapi payungnya perlu ada di tingkat pusat. Dan salah satunya adalah program bagaimana Wahid Foundation, kemudian C-Safe, dan juga Protect ini mengadvokasi RAN-PE yang tadi oleh Pak Didik disebutkan bahwa Indonesia sekarang sudah punya sebuah rencana aksi nasional pencegahan terhadap kekerasan ekstrim ini. Nah, kalau kita lihat di sini, bisa kita lihat tabelnya dari penyusunan, dari workshop penyusunan strategi, kemudian sampai Munas melibatkan ulama, kemudian sampai konsultasi publik, kemudian pembentukan forum, dan sampai pertemuan dengan Menko Polhukam. Dan ini perjalanan yang sangat panjang dan kerja keras para aktivis-aktivis CSO dan bekerja sama juga dengan pemerintah, yang ini tidak kecil resource yang dikeluarkan, tetapi menghasilkan sesuatu yang sangat worth it, yaitu payung hukum yang kita sebut sebagai RAN-PE. Ya, kita harus apresiasi pada teman-teman CSO yang bekerja keras untuk ini. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, kita sudah masuk ke 3 ruangan ya. Ini keren-keren ini. Tapi kalau kita masuk ke ruangan semuanya nanti pada enggak berkunjung ya. Oke, cukup aja 3 ruangan saja itu ya. Nah, tetapi selain nanti teman-teman boleh berkunjung ke sini ya. Selain 3 ruangan ini ada 1 ruangan yaitu webinar. Jadi sepanjang virtual exhibition kita ini, kita juga akan mengadakan minimalnya 2 webinar, yaitu webinar yang pertama adalah nanti kita akan ngobrol dengan para pemegang kebijakan, para stakeholders di dalam CVI ini, yaitu dengan lembaga-lembaga donor, kemudian pemerintah, untuk mendiskusikan tentang keberlanjutan. Karena upaya-upaya ini perlu resource yang tidak kecil. Keberlanjutan menjadi topik yang sangat penting untuk kita obrolkan. Nanti bersama kita akan hadir dari BNPT, kemudian dari Australia, kemudian dari UNDP. Oleh karena itu, rekan-rekan di sini yang dari CSO, dari pemerintahan juga, dari universitas, boleh nanti hadir besok ya. Ini jarang-jarang kita ngobrol langsung dengan stakeholder-stakeholder penting dalam gerakan PCB ini. Mungkin saja ada peluang-peluang untuk bekerja sama dengan sesama CSO, dengan universitas, dengan lembaga donor. Pastikan besok hadir ya. Nah, kemudian ada juga 1 webinar yang tidak kalah penting dan menarik sekali, yang sangat berhubungan dengan KIHAB ini, bagaimana kita mengubah berita-berita menjadi cerita, karena everything is storytelling. Ya, bagaimana mengemas cerita-cerita praktik baik ini menjadi menarik, berita menjadi cerita. Nanti kita akan ada sebuah diskusi, yaitu dengan para ahli digital storytelling. Ada Mr. James, Bapak-Bapak ID, yang sudah kurang dari 1 tahun tetapi sudah menjangkau
hampir 1 juta audiens untuk menyampaikan narasi-narasi positif. Ada juga Mbak Kalis, seorang pegiat isu-isu gender yang juga hadirnya di dunia online dalam hal ini Instagram itu begitu memberikan pengaruh kuat pada menyuarakan positif, narasi positif. Dan terakhir ada juga Habib Hussein yang pasti sudah tidak asing lagi, beliau menarasikan tentang Islam, cinta, Islam, damai. Pastikan teman-teman juga hadir dan pastikan nanti ikut daftar dulu itu mendapatkan tiketnya di Kihab, karena Kihab juga di sana ada platform untuk pendaftaran online registration, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dan mendapatkan update pasca acara, bukan hanya acara saja. Ya, oke. Nah, itu keliling-keliling kita dan kami mengundang Anda untuk langsung masuk ke sini nanti lewat vi.k-hub.id ya. Boleh nanti langsung dibuka di HP-nya atau di laptopnya. Perjalanannya akan jauh lebih menarik karena resolusinya tinggi, karena Zoom ini ada sedikit kompresi. Dan jangan lupa catat semua informasi yang ditemukan, karena kita ada kuis Kahoot-nya, dan kuis ini nanti ada sekitar 9 atau 10 pertanyaan yang jawabannya tersembunyi di kamar-kamar di ruang-ruang tadi. Ini ada kuisnya, coba diklik kuisnya. Nah, nanti langsung diklik kuisnya, dan kuis ini berhadiah. Setiap hari akan pemenang nanti akan ada leaderboardnya, siapa pemenang hari itu, dan kita akan umumkan di Kihab ORG di Instagram kita, siapa pemenangnya setiap hari akan diumumkan dan akan mendapatkan voucher. Ya. Oke, demikian tur singkat bersama saya, Kapten Irfan Amali di spaceship-nya K-Hub. Mudah-mudahan K-Hub ini menjadi satu wahana kita untuk melihat praktik-praktik baik sehingga kita bisa berkolaborasi dan membuat kerja-kerja PCV ini jauh menjadi lebih efektif dan terorganisir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kang Irfan. Menarik sekali penyajian guided virtual exhibition-nya. Jadi ingin langsung cepat mampir untuk melihat secara langsung. Bapak dan Ibu, sebagaimana pemaparan Kang Irfan, virtual exhibition ini menampilkan 23 upaya PCVE yang terdiri dari berbagai macam program, hasil penelitian, proses advokasi, dan booth informasi lembaga sektor PCVE. Melalui virtual exhibition ini, harapannya Bapak dan Ibu bisa mengenal dan memahami solusi yang dihadirkan K-Hub untuk komunitas PCVE Indonesia. Fitur dan fungsi K-Hub yang akan memudahkan donor, lembaga, peneliti, dan pemerhati sektor PCVE akan dalam memetakan dan memahami PCVE. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kami akan membuka sesi tanya dan jawab yang akan dilaksanakan melalui fitur kolom chat dan juga raise hand. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan kemudian kami akan memanggil Bapak dan Ibu dan menyalakan pelantang suara atau mikrofon dan dapat menanyakannya secara langsung kepada Kang Irfan. Kami juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi yang sudah tersedia di kolom chat box pada Zoom ini. Tapi mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya boleh menyapa Kang Irfan ya. Halo Kang Irfan. Halo Mbak Agatha. Baik, Kang Irfan, tadi seru banget penyajian virtual exhibition-nya. Keren banget, terima kasih Kapten. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, Kang Irfan, kita ada komentar, sebenarnya baru ada satu komentar, tapi mungkin ada kesempatan untuk penanya bertanya langsung kepada Kang Irfan ya. Boleh, boleh.
Baik, yang pertama adalah dari Ibu Iren Purwantari. Mungkin kita bisa undang Ibu Iren untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya kepada Kang Irfan. Halo. Baik, selamat pagi Ibu Iren. Ya, selamat pagi. Silakan Ya. Ibu bisa ditanyakan langsung. Ya, terima kasih sudah dapat kesempatan. Mau tanya sebelumnya, apakah KHAP ini nanti bisa diakses oleh masyarakat umum ya, atau hanya yang hadir di sini saja? Ya, Lalu Iren. yang kedua, mohon maaf, yang kedua lalu bagaimana kalau nanti kami misalnya dari kelompok cinta keberagaman ini mau berdiskusi dengan salah satu CSO yang punya best practices yang save, yang disimpan di KHAP ini gitu, seperti apa gitu. Terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu Bu Iren dari mana organisasinya? Cinta Keberagaman dari UI sih sebetulnya, kami alumni UI, cuman hanya beberapa, ya kami baru mulai gitu, karena kami dari penelitian yang kami lihat itu ada tuh fakta radikalisasi mahasiswa ya di UI itu benar terjadi gitu, dan cukup keras gitu ininya situasinya gitu. Jadi beberapa teman alumni UI itu berkumpul dan coba mendiskusikan beberapa hal gitu terkait soal itu. Begitu sih Mas Irfan. Oke, baik. Bu Iren, terima kasih sekali atas concern-nya ya. Ini, orang-orang seperti Bu Iren ini orang yang terpanggil gitu ya, untuk menyelesaikan dan melihat masalah ini, dan kemudian melakukan sesuatu bersama teman-temannya, alumni-alumninya. Nah, saya juga waktu itu sempat diajak sama teman-teman UI untuk sharing apa yang dilakukan oleh Peace Generation. Dan ternyata kita menemukan banyak sekali orang-orang yang ingin melakukan inisiatif, tetapi tidak tahu petanya seperti apa, harus mulai dari mana, harus kerjasama dengan siapa. Itulah peran KIHAP yang ingin mengisi di sana. Jadi banyak sekali sebenarnya praktek-praktek baik yang mungkin kita perlukan, tapi mungkin belum kita temukan dan belum kita ketahui gitu. Nah, di KIHAP ini kita akan menampilkan, contohnya kalau untuk tentang fenomena intoleransi dan radikalisme, potensi radikalisme di kampus, itu ada sejumlah penelitian yang menarik, kemudian ada banyak praktek-praktek baik, rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang kalau kita lihat mungkin ketika kita melakukan, kalau Bu Iren ingin melakukan sesuatu, mungkin petanya jauh lebih jelas, sehingga bisa melakukan apa, bisa kerjasama dengan siapa. Nah, nanti yang bisa ditemukan di KIHAP ini berbagai sisinya. Pertama adalah melihat program-programnya, program seperti apa, mana yang relevan, secara lokasi di mana, kemudian bahkan bisa melihat pengukurannya sejauh mana. Misalnya yang tadi ya, Bu Iren boleh nanti kunjungi stand Frosh. Nah, Frosh itu adalah praktik baik mengajarkan critical thinking dan mencegah radikalisme di kampus. Itu di sana kita menggunakan game. Siapa tahu itu bisa digunakan juga di konteksnya Bu Iren tadi. Kemudian di sana juga ada mungkin nanti bisa berhubungan dengan para fasilitatornya, kemudian bisa juga mengakses media-media pembelajarannya, juga ada video-videonya gitu. Jadi tidak usah membuat ulang, tadi kata Pak Didik itu tidak usah reinventing the wheel, mereka menciptakan ulang lagi sesuatu yang sebenarnya orang lain sudah lakukan. Dan hal yang lain juga memang cita-citanya kita menghubungkan satu sama lain, termasuk kadang-kadang kita juga kalau mau melakukan sesuatu kita siapa ya narasumber gitu ya, kemudian harus menghubungi siapa. Nah, KIHAP juga ingin menjadi display. Kita sudah mengangkat beberapa tokoh. Ada tokoh dalam media, misalnya media online untuk positif naratif, yang nanti ada ininya ada. Mungkin tokoh yang lebih punya kepakaran dalam advokasi misalnya. Ada yang ngomongin khusus tentang pendidikan, bahkan ada penelitian tentang radikalisme di PAUD ada juga. Itu harus menghubungi siapa. Kemudian kalau kita mau melakukan medianya apa. Nah, nanti di KIHAP ini komplit. Dari programnya, medianya, resource personnya ada gitu. Jadi kalau bisa pastikan nanti sign up di KIHAP-nya. Nah, sign up di KIHAP itu ada 2 kategori.
Ada personal yang bisa mengakses informasi-informasi, ada juga organisasi. Nah, tentu saja organisasi nanti punya kewenangan untuk membatasi mana yang bisa diakses publik, mana yang hanya bisa diakses oleh terbatas saja. Karena dalam hal ini banyak sekali data-data yang sifatnya private ya, konfidensial gitu. Tetapi hal-hal yang sifatnya umum kayak modul, kemudian rekomendasi itu bisa diakses publik ya. Gitu. Jadi Ibu Iren boleh sign up sebagai personal, bahkan kalau organisasinya mau sign up boleh juga. Jadi nanti bisa bersinergi, bertukar informasi dengan organisasi-organisasi lain. Karena kalau daftar sebagai organisasi punya privilege khusus untuk saling bertukar informasi. Begitu, Ibu Iren. Semoga bermanfaat. As well. Thank you, Ibu Iren. I hope this has been. Oke, kita lihat dulu video tutorialnya katanya Mbak Agatha. Oke, siap. Biar kebayang seperti apa si websitenya ya. Boleh, boleh. Kamu individu, komunitas, atau organisasi ingin terhubung dengan sumber data, sumber daya, dan sumber dana pada sektor PCVI? Bergabunglah dengan K-Hub. Dengan klik tombol masuk, kamu bisa mendaftar sebagai individu maupun organisasi. Dengan platform ini, kamu tak akan lagi kesulitan untuk memperkenalkan organisasi kamu. Mulai dari tipe organisasi, audiens, pendekatan, dan topik yang menjadi concern kamu. Klik kirim sekarang. Akun kamu sudah siap. Login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Sekarang, organisasi kamu sudah terdaftar di platform K-Hub. Di platform ini, kamu juga bisa mengelola data program, mengorganisir event, menampilkan produk, blog, dan juga member. K-Hub hadir mengemas praktik baik jadi menarik, dampak jadi nampak, dan berita jadi cerita. Program-program yang dikerjakan oleh setiap organisasi sudah pasti baik. Tapi apakah sudah menarik? K-Hub, platform yang akan membantu kamu mengemas praktik baik itu jadi menarik. Kamu bisa menuju icon profile, membuka dashboard untuk mengelola data program dengan cara buat program, kemudian isi seluruh profil program. Isikan judul program dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar program kamu bisa dilirik oleh lembaga atau organisasi lokal maupun internasional. Mengisi tanggal dimulai dan berakhirnya program. Tentukan siapa audiens kamu, menggunakan pendekatan apa, topik apa, menyematkan kata kunci agar orang lain mudah menemukan program kamu. Status wajib diisi. Orang lain perlu tahu program yang kamu unggah apa sedang berjalan, dibatalkan, atau sudah selesai. Kamu juga bisa menunjuk petugas dari daftar member, tapi dengan gambar program dan juga thumbnail-nya. Program sudah bisa dipantau oleh seluruh pengunjung khub.id. Semua daftar program tersusun rapi berdasarkan kategori. Menarik bukan? Tampilkan dalam bentuk timeline, grafik, atau dalam bentuk peta yang menggambarkan persebaran dampak dari organisasi kamu. Jika selama ini program-program hanya terrealisasi, bagaimana cara kita meyakinkan orang lain bahwa dampaknya juga nampak? Dengan data yang tersusun rapi, kamu bisa menyusun proposal atau report cukup dengan mengunduh data dari halaman ini. Jadi, tidak sekedar dampak, tapi juga nampak. Modul, buku, audiovisual, dan resources lain milik organisasi kamu pun bisa didisplay agar lebih mudah ditemukan dan diakses. Produk dari program dalam bentuk karya tak boleh berhenti menjadi berita. Membosankan. Postingan-postingan Kalis ini di awal-awal mungkin ya narasi-narasinya cukup keras dan bikin heboh ya. Secara moral foundation teori ini saya melanggar nilai yang dihormati oleh kelompok konservatif. Di situ adalah soal authority dan soal loyalty.
K-Hub membantu kamu mengemas sebuah berita menjadi cerita. Menggunakan metode storytelling yang insightful. Dengan memperhatikan hak cipta, di masa depan, kekayaan intelektual organisasi kamu juga bisa dimonetisasi. Terkumpulnya aset organisasi dalam satu platform saja, maka semua kekayaan intelektual ini bisa dijadikan rujukan pengambilan keputusan lembaga. Dari mulai lembaga donor asing hingga pemerintah. Jadi lebih mudah untuk menemukan dan berkolaborasi dengan organisasi kamu. Ayo bergerak bersama K-Hub. Kemas praktik baik jadi menarik. Ubah dampak jadi nampak. Tebarkan melalui cerita. Wah, keren sekali Kang Irfan video tutorialnya, jadi lebih banyak dapat gambaran tentang bagaimana mengakses dari K-Hub ini. Baik, Kang Irfan, kita boleh lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada banyak sekali nih pertanyaan yang menunggu. Baik, mungkin untuk pertanyaan kedua, saya akan mengundang dari AGPAII dengan Bapak Misbahul Munir. Kepada Bapak Misbahul Munir akan ada undangan untuk menyalakan video kamera dan juga undangan untuk menyalakan pelantang suaranya atau mikrofon. Mohon untuk diterima. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Izin, Pak, apakah boleh dinyalakan video kameranya? Oke, silakan. Siap, supaya kita bisa ngobrol dengan Kang Irfan. Selamat pagi, Pak Misbah. Selamat pagi, Bapak Misbahul. Selamat pagi. Oke, silakan Bapak pertanyaannya. Izin Pak, pelantang suaranya masih dinonaktifkan. Baik, selamat pagi Bapak. Nah, ya. Izin Pak, pelantang suaranya, mikrofonnya masih dimatikan, bisa dinyalakan. Masih mute, Pak. Oke, selamat pagi Bapak. Ya, sudah. Silakan. Ya. Silakan Pak. Terima kasih kesempatannya. Sungguh luar biasa sebenarnya. Tidak sengaja hari ini saya mengikuti event ini karena ada pemberitahuan teman pengurus di Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam AKPAI, DPP AKPAI. Ya, alhamdulillah dapat ikut sharing di sini. Terus terang saya sangat tertarik di sini karena di sini selain saya menjadi bagian dari pengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Jawa Timur, saya juga wakil Ketua Umum Persatuan Guru Ngaji Kabupaten Bondowoso yang jumlahnya lebih dari 6 ribuan. Secara kesertaan yang sudah dan itu pun semua sudah terorganisir dengan baik, sudah terkomunikasi dengan baik. Nah, dengan adanya kesempatan inilah karena itu tadi sempat saya menulis sebuah pertanyaan, apakah K-Hub ini membuka cabang, dan itu mohon maaf ya, terang dalam hal ini saya masih buta Mbak ya, Mas ya, masih buta, oleh karena itu butuh penjelasan konkretnya terkait dengan K-Hub ini. Kalau terkait dengan misinya sih luar biasa, makanya saya sangat tertarik di sini. Oke, itu aja. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bapak Misbahul. Tadi Kang Irfan pertanyaannya dari Pak Misbahul yang tercantum di chat, apakah K-Hub ini juga tersedia di kabupaten dan kota? Oke. Terima kasih Pak Misbah. Ya, jadi K-Hub ini adalah sebuah online platform, jadi bisa diakses oleh siapa saja,
baik personal maupun organisasi. Nah, kebetulan Agpai sudah menjadi sohib kita nih. Waktu webinar waktu itu kita kerjasama juga dengan Agpai. Ya, karena Agpai ini punya jaringan guru itu beratus ribu orang ya seluruh Indonesia. Itu resource yang sangat kaya. Dan kebetulan kita juga mengangkat berbagai sumber data, sumber belajar, praktik baik tentang bagaimana mencegah kekerasan ekstrim melalui pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam ini menjadi ujung tombak, garda terdepan untuk memelihara Indonesia, untuk membuat Indonesia damai ini. Jadi dua hal yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak guru, bisa ikut berbagi praktik baik di sana, ya, apa yang dilakukan di Bondowoso misalnya. Bisa juga melihat dan belajar praktik-praktik baik yang sudah ada. Bisa mengakses video, bisa mengakses buku, modul, dari sana semuanya komplit. Mau ngajarin apa gitu ya, nanti di sana media-medianya tersedia gitu. Jadi pastikan Pak Misbah daftar menjadi member secara personal ya, sehingga nanti bisa mengakses. Dan Agpai sendiri dari tingkat pusat sudah sudah berkomunikasi dan insya Allah akan menjadi membernya akan menjadi bagian dari keluarga besar KIHAB. Jadi secara organisasi, secara resmi nanti Agpai-nya sudah ada di sana juga gitu. Dan nanti bisa bersinergi dengan yang lain. Jadi kalau sinergi di dalam Agpai sudah keren ya, nanti Agpai bagaimana sinergi dengan organisasi penelitian, dengan organisasi kampus, misalnya dengan sekolah yang lain, dengan pemerintahan dan lain-lain. Jadi bisa lintas sektor nih. Jadi dampaknya Agpai menjadi semakin luas gitu. Begitu mungkin Pak Misbah? Ini ada tambahan Mas. Ya, kalau boleh. Ada tambahan kalau boleh. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, selain itu juga saya adalah pengurus Persatuan Guru Ngaji Kabupaten Bondowoso. Di situ adalah tempatnya para kiai-kiai kampung yang ingin berproses untuk lebih maju dan memberikan sumbangsih nyata terhadap bangsa dan negara, bagaimana menciptakan bangsa ini. Ya anggaplah kalau terkait dengan terorisme itu mungkin bisa membantu lah. Lah, ini kami masih ada butuh beberapa alternatif apa saja yang dapat kami lakukan lewat we are looking for alternative materials. What can we draw and generate from KIHAB, from all of you, our colleagues, organizations? So we would like to have further communication. Kesempatan ini untuk kami dapat memberikan gambaran kepada teman-teman pengurus Persatuan Guru Ngaji di Kabupaten Bondowoso untuk bisa terus itu eksis dengan komunikasi kita saat ini. Itu mohon penjelasannya. Oke, baik Pak. Ya, guru ngaji ini punya peran sentral juga ujung tombak ya yang mempromosikan moderasi beragama di lapangan. Nah, kita mungkin yang bisa nanti diakses adalah bahan-bahan juga, bahan-bahan pengajaran Islam yang damai untuk guru ngaji ya. Kemudian nanti ikut juga Pak, kita ada webinar tentang bagaimana membuat narasi positif makin sip ya. Karena ini ilmu dakwah sebetulnya, ilmu ini ya, dakwah. Tabligh. Gimana caranya sekarang berdakwah di era milenial? Ada cara-cara khusus, nanti kita bisa belajar sama Habib Hussein yang dia mempromosikan Islam dengan cara yang keren gitu, tetapi tetap dalam gitu. Atau Mbak Kalis, narasi-narasi kesetaraan, narasi-narasi perdamaian itu menjadi diterima oleh anak-anak muda gitu. Guru-guru ngaji juga jangan kalah. Nah, nanti bisa belajar sama Mbak Kali sama Habib Hussein. Menarik sekali. Jadi pastikan ikut webinarnya ya Pak ya. Ajak teman-teman semua, guru-guru ngaji aja. Kalau perlu nonton bareng nanti di sana. Jarang-jarang gitu. Ya. Oke. Nanti daftar di pihab.id ya. Ya, oke, insyaallah. Terima kasih Bapak Misbahul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam buat teman-temannya di Bondowoso, Pak Misbah. Terima kasih banyak, insyaallah. Kang Irfan, kita ada 2 pertanyaan lagi. Satu pertanyaan masih dari Agpai, yang satu lagi dari Bapak Ruslan SPD MED. Mungkin yang pertama saya akan mengundang Bapak Ikhwan Syafitra dari Agpai menanyakan bagaimana bentuk-bentuk kerjasama KIHAB dengan sekolah-sekolah di Indonesia. Tapi tulisan di kolom chatnya dari Ahmad Taufik Nasution. Mungkin boleh yang bisa diundang apakah Bapak Ikhwansyah atau pertanyaannya akan diwakilkan?
Apakah Bapak Ikhwansyah bisa diundang dulu untuk menanyakan pertanyaannya? Oke, boleh. Ya. Lagi proses kami. Selamat pagi, Bapak. Makasih. Ya, makasih Mbak. Mohon maaf, seharusnya nama Ahmad Taufik Nasution, Mbak. Siap, Bapak. Iya. Mungkin saya ke Kang Irfan langsung, izin Mbak. Ya. Silakan Bapak. Ya. Silakan Bapak. Perkenalkan Kang Irfan, saya Ahmad Taufik Nasution. Sebenarnya secara prinsip tadi pertanyaan saya di ruang chatting juga sudah saya sampaikan. Jadi pada dasarnya sama dengan pertanyaan sebelumnya, tetapi saya lebih menekankan kepada bagaimana upaya-upaya untuk kerjasama dengan sekolah, khususnya untuk guru pendidikan agama Islam. Mungkin saya ingin menambahkan kembali terkait dengan Akpai, Kang. Kebetulan real time data kita itu sudah sekitar 100.000 lebih real time keanggotaan. Jadi keanggotaan kita itu terdata di KTA Akpai Digital, Kang. Jadi ada namanya KTA Akpai Digital. Ini jumlahnya sudah 100.000 lebih. Sementara jumlah guru agama Islam itu di data Siaga Pendis Kementerian Agama itu ada sekitar 250.000. Jadi kami sangat membanggakan pencapaian dalam waktu sekitar tidak sampai 2 tahun sudah bisa mencapai sekitar 100.000 lebih. Dan kebetulan saya adalah pengurus di pusat dan juga kebetulan di DPW, ya, DPW Akpai, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam di Sumatera Utara. Jadi Akpai ini saya sampaikan mencakup guru pendidikan agama Islam mulai dari PAUD, kemudian TK, kemudian SD, kemudian SMA, kemudian SMK, dan kemudian SLB. Jadi ruang lingkupnya adalah guru pendidikan agama Islam pada sekolah. Ya. Jadi khusus pada sekolah. Mungkin saya karena tadi esensinya sama, cuma saya ingin menanyakan pengamatan saya lah, ya. Jadi pengamatan saya selama ini kegiatan-kegiatan yang kebetulan saya juga alumni dari kemarin ikut program short course di Griffith University tentang multikultural tahun 2016, mewakili guru-guru agama di Indonesia. Pengamatan saya dari kacamata saya di daerah, saya melihat bahwa banyak program-program itu saya alami hanya dilakukan di tingkat pusat. Ya, jadi dari 2016 saya mengikuti tentang moderasi beragama, tentang multikultural. Dari 2016 sampai sekarang saya melihat tidak ada kegiatan-kegiatan yang itu dilakukan yang sifatnya di daerah. Dalam hal ini untuk ruang lingkup provinsi misalnya. Saya kira itu penting karena saya melihat ada kesan selama ini kegiatan hanya dilakukan di pusat gitu, di Jakarta. Sementara teman-teman yang di daerah ini semestinya bisa diajak juga kerjasama di tingkat apakah di tingkat DPW atau di tingkat DPD. Demikian Mbak yang untuk menambahkan tadi apa yang disampaikan teman saya dari Bondowoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Pak Ahmad Taufik. Terima kasih. Langsung saya jawab saja. Pertama tentang partisipasi sekolah. Sekolah bisa juga menjadi member di KHAB ini. Siapa tahu nih, tadi pertanyaan yang berikutnya juga sebenarnya ini tentang tidak meratanya program itu karena mungkin saja bukannya tidak ada inisiatif tetapi mungkin memerlukan banyak referensi dan kolaborasi. Saya di sekolah harus melakukan apa atau saya di daerah harus melakukan apa. Padahal di daerah-daerah lain banyak mungkin program-program yang sudah dilakukan tidak di pusat, di daerah. Kebetulan Peace Generation sendiri punya beberapa chapter di daerah dan mereka sangat aktif. Jadi bahkan di pusat hanya mensupport saja. Saya juga yakin AKPAI sangat aktif di daerah. Gitu. Nah, yang perlu itu adalah bertukar pengalaman. Kalau bertukar pengalaman pusat ke daerah mungkin beda konteksnya, tapi daerah ke daerah itu menurut saya akan lebih seimbang ya. Jadi nirunya nggak terlalu susah gitu. Nah, jangan-jangan juga sekolah bisa saling bertukar informasi. Misalnya Peace Generation punya program Breaking Down the Walls. Teman-teman di Solo dan di Poso, sekolah Muslim sama sekolah Kristen bikin program bersama, namanya Breaking Down the Walls, menghancurkan tembok prasangka. Itu di daerah dilakukannya. Dan itu kalau kita tampilkan praktek baik ini di... So if we display or exhibit the good practices on the KHAB, then other schools may learn from other schools' experiences. Yeah, what kind of media, what kind of messages, materials can be used. So the transfer of knowledge becomes more efficient, becomes cheaper. People don't have to go all the way to Jakarta just to learn something. They just need to learn online and then make necessary adaptations. So lack of equal distribution of knowledge and good practices can be addressed. So what has been done well in Jakarta may also be done well in other provinces. So schools, again, may register themselves on the platform, and schools can be connected to each other and maybe have some kind of a sister schools program, if you will. Ahmad Taufik, sukses dengan AKPAI-nya yang sudah punya data. Ini datanya, ini sudah berbasis data nih AKPAI ini, udah keren banget, udah 100.000. Ini bukan, sekarang itu data is currency ya. Data itu mata uang. Jadi yang kaya itu adalah nilai kekayaannya itu data menurut saya. Terima kasih Semoga sukses terus. Taufik. Mohon maaf, Mbak, kami harus berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin boleh dituliskan di kolom chat, Pak. Mohon maaf, kami harus melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi terima kasih Bapak Ahmad Taufik untuk pertanyaannya. Kita akan lanjut. Berikutnya ada pertanyaan Kang Irfan dari Bapak Ruslan yang menanyakan tentang apakah ada tambahan fitur penelitian. Baik, kepada Bapak Ruslan, kami sudah mengirimkan undangan untuk menanyakan secara langsung. Mungkin bisa ditanyakan langsung juga kepada pada Kang Irfan. Selanjutnya setelah ini kami akan mengundang, ada pertanyaan menarik juga Kang Irfan dari Fania Sherlyn. Jadi Mbak Fania nanti ada undangan juga untuk menanyakan langsung. Bapak Ruslan, apakah sudah hadir? Ya. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Silakan Pak, boleh ditanyakan langsung kepada Kang Irfan. Wah, ini sahabat lama saya ini. Apa kabar Pak Ruslan dari Aceh ya? Alhamdulillah. Guru pengajar perdamaian di Aceh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggak ada istilah sahabat lama, Pak. Sahabat selamanya. Sahabat selamanya. Nah, itu saya lihat fitur penelitian kayaknya nggak ada. Itu bisa tuh, Kang Irfan. Mungkin nanti saya akan coba satu penelitian dan kita kolaborasi lah. Siap. Fitur penelitian ada di resource, di produk. Oh, ada. Kita mengangkat sejumlah penelitian dan kita buat dalam format yang sangat ringan. Artinya itu bisa diakses publik. Karena kalau orang baca penelitian itu tebal, itu bingung ya. Dan kebetulan Peace Generation membantu sejumlah penelitiannya Convey dikemas menjadi 3 menit video, kemudian dalam infografik, sehingga bisa dapat poin-poin intinya. Kalau saya guru, apa yang saya harus lakukan? Kalau saya mengambil kebijakan, apa yang saya lakukan? Karena penelitian-penelitian itu dilahirkan kan untuk kasih rekomendasi. Kalau
Kalau yang mau dikasih rekomendasinya nggak baca, nggak ini juga kan, nggak ada efeknya. Nah, makanya bagaimana biar mereka baca? Nah, KIHAB ini membuat sesuatu yang tadinya berat, data menjadi cerita gitu, dibuat dalam video 3 menit. Ini nih poin-poinnya, ini rekomendasinya, ini temuan key findingsnya, ini. Jadi kita membantu para peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penelitiannya agar di follow up oleh orang-orang stakeholder yang seharusnya mengambil kebijakan begitu. Nah, nanti kalau Pak Ruslan punya penelitian boleh kirimkan ke kami, nanti kami akan bantu kemasnya, bukan penelitiannya, tapi mengkomunikasikan penelitiannya. Biar ini penelitian ini menjadi terdengar ya oleh masyarakat. Itu fungsi kita. Itu fungsi kita mendiseminasi praktik baik yang keren, penelitian-penelitian yang penting, kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan, itu fungsi kita. Baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ruslan untuk pertanyaannya. Menarik sekali, juga ada fitur. Ya, Pak Ruslan ini yang mengajarkan perdamaian di Unsyah ya, dan membantu mahasiswa-mahasiswanya untuk mengimplementasikan mata kuliah PKN itu menjadi pentingan perdamaian dan langsung turun ke lapangan. Terima kasih Pak Ruslan, sahabat selamanya. Luar biasa, terima kasih Bapak Ruslan. Selanjutnya Kang Irfan, kita ada pertanyaan menarik sekali. Mungkin ini ciri khas juga dari generasi muda ya. Mbak Fania Charlene, apakah sudah bergabung? Mbak Fania bisa menerima undangan untuk menyalakan kameranya dan juga pelantang suaranya. Ini pertanyaannya sangat jelas dan sepertinya menarik. Dan terakhir, Kang Irfan, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nyimas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nanti setelah pertanyaan dari Mbak Fania. Selamat pagi, Mbak Fania. Oke, selamat pagi. Halo Kang Irfan, berjumpa Halo lagi. Mbak Fania. Semoga masih ingat. Ingat dari Kak Dewi ya. Betul. Selamat pagi Kakak MC, Kakak Agatha. Perkenalkan, saya Fania dari Fakultas Kependidikan dan Humaniora Universitas Kristen Wacana. Sebenarnya pertanyaannya udah clearly stated sih di sini, saya bacakan ulang aja ya Kang Irfan ya, biar nggak muter-muter. Jadi apresiasi sekali untuk KIHAB ini, bahwa pasti sulit sekali ya membuat lorong-lorong itu dan bagaimana memvisualkan data dan seperti benar-benar menjelajah masuk di dalam ruang angkasa gitu, karena saya suka ruang angkasa juga. Nah, tadi saya sempat tuh berselancar sebentar, jadi udah kurang lebih pas tadi dijelaskan udah ngedong gitu, udah ikut game Kahoot-nya juga, tapi masih parah pengetahuan. Nah, saya ingin bertanya Kang Irfan gini ya, apakah KIHAB ini nantinya pada kemudian harinya akan tersedia dalam bentuk aplikasi di smartphone? Kalau tadi kan kita dari browser gitu ya. Jadi selain menampilkan informasi, tadi kan KIHAB juga salah satu visinya adalah menghubungkan atau mengkoneksikan ya CSO dan tokoh-tokoh perdamaian di Indonesia gitu. Jadi mungkin bisa ada kontak langsung gitu, seperti mungkin contohnya LinkedIn gitu ya. Terus apakah juga bisa dibuat room-room diskusi, mengingat tadi banyak penelitian yang akan diseminasikan atau divisualkan, itu saya pikir berdiskusinya juga asik gitu, mungkin ngobrol santai kayak yang sekarang yang beberapa bulan ini lagi hype itu Clubhouse gitu, gara-gara Elon Musk gitu. Apakah mungkin KIHAB nanti arahnya akan ke situ dan jadi semakin accessible tiap hari untuk digunakan gitu. Saya ingin bertanya seperti itu. Terima kasih Kang Irfan. Sama Mbak Fania. Ya, pertama tadi tentang terima kasih apresiasinya. Ya, jadi memang isu PCV ini isu yang cukup berat. Padahal ini isu yang kita hadapi bersama. Kalau ini tetap dibuat berat, hanya sedikit orang yang terlibat. Gitu. Padahal tadi Bapak yang dari Bondowoso itu juga bisa berkontribusi. Oleh karena itu kita kemas dengan pola komunikasi yang sepublik mungkin. Makanya kita kemas tadi seperti ruang angkasa dan lain-lain. Jadi biar yang berat ini rasanya ringan, sehingga kita punya antusiasme dan optimisme untuk melakukannya. Nah, untuk platform, memang sementara kita bangunnya adalah di web base ya, melalui browser, karena itu yang paling umum, sehingga baik yang menggunakan basisnya iOS maupun basisnya Android
itu tetap bisa menggunakan di browser gitu. Itu yang paling umum gitu ya biasanya. Adapun ke depan kita akan bikin menjadi dalam bentuk aplikasi sehingga experience-nya lebih berbeda ya, nggak usah masuk dulu ke browser gitu. Insya Allah kita lihat tingkat urgensinya, tingkat kepentingannya gitu. Karena dalam proses development ini biasanya kita akan dapat feedback dulu gitu. Dan kalau di lewat browser karena web based kita relatif mudah untuk melakukan update-update, mengakomodir masukan-masukan dari experience user gitu. Nanti ternyata engagement-nya udah tinggi gitu ya. Udah, nanti mungkin kita bikin dulu versi Android-nya, kemudian versi iOS-nya, sehingga kalau Mbak Fania pakai iPhone misalnya udah nggak usah masuk browser lagi, lihat langsung aja. Kemudian tadi betul sekali. Jadi nanti bisa terhubung langsung real time ngobrol, kemudian ada orang-orang yang satu sektor misalnya peneliti sama akademisi bisa ngobrol gitu. Peneliti sama akademisi, jadi ada ruang-ruang ngobrolnya. Yang sekarang belum ada, tapi ini gagasan menarik ya. Kita lihat nanti kalau intensitasnya sudah cukup bagus, karena fitur-fitur dibuat ketika itu betul-betul bukan asumsi kita bagus, tapi menurut user ini perlu loh, langsung kita akan nanti sediakan. Dan yang seperti ini kan selalu beta ya, sekarang beta ke-1, beta kedua, terus never ending beta lah. Jadi selalu kita perbaiki gitu ya. Dan ini sangat tergantung pada feedback dari nanti user gitu. Jangan lupa ya UKDW ya, nanti sign up juga sebagai organisasi ya. Jadi nanti bisa bertukar juga dengan universitas yang lain yang menjadi member. Oke, siap Kang. Terima kasih Ya, Kak Agatha. ya. Maju Nanti terus. undangan untuk menjadi keluarga besar KIHAB-nya akan kita kirim ya Mbak Fania ya, sama Mas Ali sebagai khusus spesialis kita untuk berhubungan dengan organisasi. Baik, terima kasih banyak Mbak Fania, Sherlyn untuk pertanyaannya, menarik sekali. Baik, Kang Irfan, kita ada di pertanyaan terakhir, yaitu dari Ibu Nyimas Alia, dari Sri Kandi Sriwijaya dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin kita bisa mengundang Ibu Nyimas Alia, boleh minta bantuannya untuk raise hand Ibu, supaya kami bisa mengundang Ibu sebagai panelis dan bisa menyalakan pelantang suaranya dan videonya. Izin Ibu, ada 3 nama yang raise hand, Sulastri Sukirno, Zainul Fuad, dan Evisia Risti Maharani. Apakah salah satu dari akun tersebut adalah dari Ibu Nyimas? Sepertinya namanya beda, Kang Irfan, dengan yang di Zoom. Nggak apa-apa ya, sebentar. Kita sedang konfirmasi. Ya, suaranya udah di-mute ya. Oh ya, selamat pagi Ibu Nyimas. Selamat pagi, terima kasih Mbak Agatha yang cantik. Mas Irfan yang ganteng, wah luar biasa. Apa kabar Bu Nyimas? Lama sekali. Baik, alhamdulillah. Masih ingat ya? Masih dong. Mas Irfan ya, dulu waktu kita diundang ke suka Kementerian undang. Perempuan saya waktu itu ya. Bu, bila berkenan boleh dinyalakan video kameranya. Nanti ada undangan untuk menyalakan videonya, Ibu bisa diketuk iya. Nggak bisa Mbak, maaf, ini kepental lagi. Oh, nggak jadi apa-apa. saya nggak bisa ke video ya, maaf ya. Nggak apa-apa, silakan Ibu. Oke, baik, nggak apa-apa Bu, silakan Ya. Bu Nyimas. Saya di Depok, memang di rumah ini lagi banyak yang pakai, jadi saya nggak bisa pakai video, maaf ya, mudah-mudahan fotonya bisa mewakili. Saya sudah mengikuti dari tadi ya, saya dapat undangan dari Mas Ali bin Z, ini juga mitra kerja kita dulu ya, waktu saya di KPPPA. Saya itu udah purna tugas ya Mas Ali, akhir Mei tadi saya sudah tidak di KPP, tapi untuk isu perempuan berdamaian saya tetap komitmen.
saat ini saya sebagai Ketua Serikandi Sriwijaya. Nah, insya Allah tanggal 28 Juni ini kami akan pelantikan, itu pengurusnya, kalau saya lihat ibu-ibu SDM-nya luar biasa dari berbagai profesi ya. Anak-anak muda juga ada, karena juga kita ada bidang remaja. Memang visi misi saya adalah bagaimana Serikandi Sriwijaya sebagai pegiat perdamaian untuk Indonesia maju. Nah, ketika kita bicara isu ekstremisme, intoleransi, dan ini memang masih agak sensitif, Mas Irfan, karena di awal-awal, jadi memang selalu berbenturan juga dengan persoalan agama, gitu kan. Masih banyak yang mereka masih menganggap bahwa ancaman-ancaman itu ya yang belum kadang yang kita belum yang masih lupa, masih belum menjadi apa ya kekhawatiran. Nah, ke depan kami berharap sekali nanti bisa kerjasama dengan KIHAP ya, apa dengan Mas Irfan ya, atau dengan teman-teman yang ada di IPG atau kan. Tapi tadi saya lihat memang fokusnya ke youth generation gitu ya. Apakah KIHAP ini juga nanti ada isu untuk yang apa namanya usia-usia yang sudah senior gitu. Karena menurut saya senioritas itu kayak pengalaman, informasi, dan kata-katanya juga pesan-pesannya juga sangat penting ya bagi generasi muda sebagai orang yang dihormati ya. Kalau di Padang itu kan ada nini mama itu ya. Nah, nini mama itu setiap apapun keputusan harus melibatkan nini mama. Kalau tak ada nini mama itu mereka tidak akan membuat keputusan. Artinya keberadaan senioritas itu sangat penting ya sebagai orang yang kaya pengalaman. Nah, oleh karena itu memang di Serikandi ini saya lihat rata-rata usia di atas 40. Kalau yang di bawah 40 itu persentasenya masih kecil ya, mungkin sekitar 15%. Jadi ini tentu nanti dalam pemberdayaan, bagaimana pesan-pesannya. Ibaratnya kalau udah senioritas ini kata pepatah itu rebung udah jadi bambu ya. Artinya mungkin ada beda dalam menyampaikan pesan ya. Kalau Mas Irfan selama ini bikin pesan-pesan untuk guru PAUD atau untuk anak-anak, untuk generasi muda, mungkin berbeda. Nah, itu pertanyaan mostly pertama. with younger people, but we work more with the senior ones. Now, how can we work together? Yeah, at the moment, the organization has only human resources. Taking the analogy of a ship, we have the ship and the manpower or the seamen, and I'm the captain of the ship, but we would like to join the effort in the front line to fight extremism and also to avoid conflicts. So this Serikandi Sriwijaya is working in 5 provinces, Bengkulu, Lampung, Jambi, South Sumatra, and Bangka Belitung. However, in terms of existence, we also are present in Sriwijaya, dan di Sriwijaya itu ada Serikandinya gitu. Satu dulu yang saya mau bawa adalah untuk isu perempuan Serikandi pegiat perdamaian untuk Indonesia maju. Apakah nanti kita bisa bekerja sama, nanti bagaimana bentuk kerjasamanya ya ke depan, karena saya lihat apa yang dimiliki oleh Mas Irfan dan kawan-kawan ini luar biasa.
acara hari ini saya sangat mengapresiasi dan terima kasih juga saya diundang ya. Dan juga mudah-mudahan kalau nanti kita punya dana besar, kami juga nanti ingin bikin seperti ini ya, supaya tidak bosan. Kita tiap hari pakai virtual terus, kalau monoton kita yang bicara rasanya juga bosan. Nah, kemasan-kemasan yang begini ini cukup menarik. Begitu Mas Irfan dan Mbak Agatha dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Salam senioritas, salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyimas. Mungkin Kang Irfan ada sedikit tanggapan? Ya, ada pertanyaan tadi. Terima kasih sekali Bu Nyimas. Waktu itu saya diundang sama Bu Nyimas waktu Bu Nyimas masih di KPPA ya. Ya. Dan saya tahu Bu Nyimas ini pejuang perdamaian sejak waktu masih di KPPA dan ternyata sekarang sudah pernah bakti masih berjuang. Nah, inisiatif-inisiatif seperti ini menurut saya perlu didukung, dihubungkan dengan resource-resource gitu ya. Kemudian nanti mungkin bisa bertukar sumber daya juga. Nah, tadi dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah KIHAP ini khusus untuk anak muda? Enggak. Tapi kita kemas seasik mungkin. Kan yang ternyata tadi kata Bu Nyimas juga suka dengan acara ini karena kemasannya asik. Jadi yang suka yang asik-asik itu bukan hanya anak muda gitu. Biasanya kalau yang anak-anak muda orang tua juga suka. Tapi kalau yang orang tua anak muda biasanya aduh ini gitu ya. Jadi audiens kita itu luas, ini cakup. Itu. Nanti misalnya ada satu program yang kita angkat yaitu tentang sekolah eyang yang wah, hebat dong. Itu bagaimana eyang-eyang, ibu-ibu sepuh itu menjaga desanya, menjaga kampungnya untuk tidak termasuki oleh ideologi-ideologi ekstrem gitu. Jadi mungkin anak-anaknya dilatih, orang tuanya dilatih, tapi nenek itu punya kekuatan juga loh. Mereka menjadi garda terdepan juga loh untuk menjaga desa gitu. Nah, ini ada praktek baik gitu. Kemudian nanti ada ibu-ibu yang di beberapa kelurahan, ini programnya Mas Ali juga tuh, melatih ibu-ibu di kelurahan-kelurahan untuk lebih paham tentang menangkal hoax gitu. Jadi nanti akan ada program-program yang diangkat, yang menjadi praktek baik, yang mungkin bisa menjadi referensi gitu. Medianya, modulnya, itu tinggal nanti Bu Nyimas nggak usah bikin lagi gitu. Nah, pertanyaan kedua tadi katanya ikan Sriwijaya ini baru penumpangnya, belum ada kapalnya. Nah, kapal itu apa? Kapal itu kan bisa organisasi, bisa website, bisa sosial media, bisa apapun ya. Nah, KIHAP ini bisa menjadi kapalnya juga gitu. Jadi mungkin untuk bikin website itu perlu waktu, resource-nya, perlu keahlian, untuk memeliharanya perlu biaya gitu. Nah, nanti sudah saja di KIHAP dulu kita buatkan semacam page-nya, kemudian profilnya, programnya di sana. Sekali bikin di sana langsung terhubung dengan yang lain. Gitu. Nanti mungkin Mas Ali bisa bantu ya untuk ikan Sriwijaya ini langsung dibuatkan di KIHAP ini, halamannya, akunnya, bisa sampai tahu titik-titiknya di mana saja tadi anggota-anggotanya di 13 provinsi kan. Nah, nanti Bu Nyimas bisa lihat petanya nih. Oh, ini ada di sini. Bisa memantau terus tuh gitu. Jadi kalau pengen data update-nya tinggal buka itu aja, karena KIHAP ini mesinnya sudah dirancang sekeren mungkin oleh para ahli ya, oleh programmer gitu. Kemudian dan memahami apa yang dibutuhkan oleh CSO seperti kita dalam kerja-kerja seperti ini biar lebih terdata begitu. Nah, jadi nanti urusan teknologinya itu bisa kita bantu oleh KIHAP ya. Jadi jangan khawatir Bu Nyimas. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa sinergi. Makanya ini nih jadi ruang pertemuan di KIHAP ini yang sebelumnya kerja masing-masing jadi ketemuan di sini. Baik, terima kasih banyak Kang Irfan untuk tanggapannya. Terima kasih kepada seluruh penanya dan juga Bapak dan Ibu yang telah mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Mohon maaf kami tidak dapat memilihnya satu persatu dan mengajukannya satu persatu, tapi terima kasih banyak untuk partisipasi aktifnya dalam acara pagi hari ini. Bapak dan Ibu, sesi tanya dan jawab telah berakhir dan tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara KIHAP Launching Ceremony. Dan selama acara ini berlangsung, sebagai informasi terdapat live graphic recorder yang sudah merangkum pembicaraan di acara hari ini dan membuat ilustrasinya.
Nah, ini seperti menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Maka langsung saja saya akan mengundang Kang Aga untuk membagikan layarnya dan bersama-sama kita bisa melihat ilustrasi dari apa saja yang kita bicarakan dan sama-sama dengarkan pada launching ceremony hari ini. Silakan Kang Aga. Baik, ini tadi seperti yang Kang Irfan gambarkan, kita mau berpetualang ya keluar angkasa nih, digambarkan dengan kita menaiki pesawat luar angkasa. Ada ucapan selamat pagi, sambutan dari Kang Irfan. Wah, ini keren sekali rangkuman pembicaraannya hari ini. Bagaimana cara mengatasinya berbagai macam kekerasan? Nah, K-Hub ini sebagai jawabannya, yang menjadi wadah, menjadi wahana ya, supaya inisiatif, supaya program-programnya itu tersedia dan diolah jadi efektif tadi. Dan juga sebagai sarana untuk sharing praktik baik. Yang kedua, kita mendengarkan sambutan dari Bapak Didik Suhardi yang menjelaskan tentang rencana aksi penanggulangan ekstremisme dan bagaimana tidak hanya pemerintah juga, tapi juga dari CSO, bagaimana di sekolah, pendidikan karakter sangat penting untuk saling mendengarkan dari masyarakat sendiri. Lalu kita bersama-sama mengikuti virtual exhibition yang kita dibawa berpetualang bersama dengan Kang Irfan yang menunjukkan fitur dan juga bagaimana kita dapat mengakses K-Hub tersebut. Dari data yang dikumpulkan, kita bisa melihat, menyaksikan tadi 23 ya, inisiatifnya dan bisa dipemetaan dan semua informasi tersebut tersedia real time. Dan menjadi K-Hub ini menjadi ruang bersama untuk saling berbagi informasi dan juga saling bisa melaksanakan program tadi ya, bisa lihat donatur atau lembaga donor bisa lihat, lalu mungkin dari lembaga-lembaga lain bisa melihat peluang untuk kolaborasi. Dan ini adalah pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan K-Hub ini. Terima kasih banyak Kang Aga untuk ilustrasinya, luar biasa sekali menggambarkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, kami juga ingin mengundang, sebelum kami menutup acaranya, Bapak dan Ibu yang berasal dari komunitas maupun NGO, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam khub.id atau k-hub.id. Dan untuk informasi lebih lanjutnya mengenai K-Hub, Bapak Ibu dapat mengikuti Instagram @khub_org atau mengunjungi laman atau website di k-hub.id. Dan sebagai informasi dalam rangkaian K-Hub launching, jadi acara hari ini bukan hanya acara yang pertama dan terakhir ya Bapak dan Ibu, akan ada rangkaian webinar yang dapat diikuti oleh Bapak dan Ibu. Ini akan diluncurkan beberapa posternya, baik terlihat di sebelah saya. Ada webinar yang akan dilaksanakan esok hari berjudul Strategi dan Koordinasi Pendanaan Program Penanganan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mencatat tanggal 15 Juni, hari Selasa, pukul 10 sampai 12 WIB, dan untuk pendaftarannya Bapak dan Ibu bisa mendaftar di k-hub.id/event.
Ini untuk acara hari Selasa. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan oleh Kang Irfan juga, acara berikutnya tanggal 21 Juni 2021, bikin narasi positif makin sip, jurus-jurus digital storytelling untuk suarakan perdamaian. Nah, acaranya tanggal 21 Juni 2021, pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftarannya tetap sama di k-hub.id/event. Baik, berikut adalah rangkaian webinar yang akan diselenggarakan. Jadi Bapak dan Ibu silakan langsung mendaftarkan saja supaya bisa mengikuti rangkaian acaranya besok dan tanggal 21. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara hari ini. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk mengunjungi website atau laman K-Hub dan Virtual Exhibition dan langsung melihat pameran 23 program PCVE di Indonesia yang tersedia pada https://ve.k-hub.id. Linknya tersedia di kolom chat, jadi Bapak dan Ibu juga bisa langsung mengetuk atau mengklik laman tersebut. Dan virtual exhibition ini akan berlangsung dari hari ini sampai 27 Juni 2021. Dan kami mengajak Bapak Ibu juga merekomendasikan virtual exhibition ini kepada mitra dan rekan-rekan yang tertarik pada isu PCPE. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah menyampaikan sambutannya. Kang Irfan, terima kasih banyak untuk virtual guided exhibition-nya yang sangat seru. Terima kasih banyak dan semoga sukses selalu untuk program K-Hub ini. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk partisipasi aktifnya dalam K-Hub Launching Ceremony. Kami akan menutup rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa pada rangkaian seri webinar berikutnya. Selamat siang dan salam sehat.